Baiklah, kita ketemu kembali dalam kuliah daring kita lagi untuk mata kuliah kewirausahaan. Kuliah ke-11, Konsep dan Manajemen Bisnis, Manajemen Organisasi. Definisi organisasi. Organisasi yaitu setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hierarki di mana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang menurut Sondang Pesiagian. Atau definisi organisasi adalah bentuk perserikatan manusia untuk pencapaian suatu tujuan bersama menurut James D. Money. Organisasi statis dan dinamis. Organisasi dalam artian statis adalah organisasi sebagai wadah daripada sekelompok orang yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan organisasi dalam artian dinamis adalah proses kerjasama antara orang-orang yang tergabung dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai tujuan bersama seperti yang telah ditetapkan bersama. Organisasi sebagai proses menyoroti interaksi antar orang dalam organisasi. Terdapat dua macam hubungan dalam organisasi, yaitu hubungan formal dan hubungan informal. Ciri-ciri organisasi terdiri dari dua orang atau lebih, kerjasama, pengaturan hubungan, tujuan yang ingin dicapai. Unsur organisasi. Pada dasarnya sebuah organisasi terdiri dari unsur-unsur organisasi. Satu, adanya orang-orang. Kedua, adanya teknik. Ketiga, adanya informasi. Keempat, adanya struktur. Kelima, adanya tujuan. Alasan mempelajari organisasi. Organisasi sebagai bagian dasar dalam kehidupan kita. Kita semua tergantung pada organisasi. Dapat mengembangkan pemahaman kita terhadap bagaimana organisasi beroperasi. Pengetahuan tentang organisasi dapat mengantisipasi berbagai jenis masalah yang mungkin akan kita hadapi dalam pekerjaan mendatang. Alasan penting organisasi bagi manusia. Alasan penting organisasi bagi manusia adalah: satu, untuk melayani masyarakat. Kedua, untuk mencapai sasaran yang tidak dapat atau sulit dicapai seorang diri. Ketiga, untuk mempertahankan pengetahuan. Dan keempat, untuk menyediakan karir. Ini adalah gambar dari sistem organisasi, yaitu interaksi dari berbagai subsistem di dalam satu kesatuan yang dinamakan sistem organisasi. Sistem organisasi terdiri dari beberapa subsistem, di antaranya adalah subsistem sasaran dan nilai, subsistem teknis, subsistem prosedur, subsistem psikososialis. Subsistem sasaran dan nilai terdiri dari kebudayaan, falsafah, tujuan organisasi, tujuan individu. Subsistem teknis terdiri dari pengetahuan, metode atau teknis, fasilitas atau peralatan. Subsistem struktur terdiri dari tugas, arus kerja, wewenang, arus informasi, prosedur, peraturan.
Subsistem psikososial terdiri dari SDM, sikap, persepsi, motivasi, kepemimpinan, komunikasi, hubungan antar. Subsistem managerial, 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Penggerakan, 4. Pengawasan. Manajemen, proses POAC, Tool of Management, melalui suatu kerjasama untuk mencapai satu tujuan secara efektif dan efisien. Efektif dimaksudkan menyelesaikan kegiatan-kegiatan sehingga sasaran organisasi dapat tercapai. Digambarkan melakukan segala sesuatu yang benar. Efisiensi memperoleh output terbesar dengan input yang terkecil. Digambarkan melakukan segala sesuatu secara benar. Management in the new millennium. A firm can be efficient by making the best use of people, money, cycle plan, dan technology. A firm with excellent goal would fail if it hired the wrong people, lost key contributor, relied on outdated technology, and made poor investment decision. Tugas manajemen 1. Mengkoordinir sumber daya manusia, material, dan keuangan ke arah tercapainya sasaran organisasi secara efektif dan efisien. 2. Menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. 3. Mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan atau individual dan sasaran bersama atau kolektif. 4. Melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang dapat ditetapkan seperti menentukan sasaran, mengelola sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. 5. Melaksanakan berbagai peranan antar pribadi, informasional, dan memutuskan decisional. Fungsi manajemen: planning, organizing, actuating, and controlling, sebagaimana dikenal dengan kependekan atau singkatan dari POAC: planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini adalah gambaran organization level. Ada strategic, tactical, operational. Strategic adalah presiden atau CEO, tactical adalah vice president, dan operational adalah manager operasional. Strategic manager, the firm's senior executives with overall responsibility for the firm, developing the company's goal, focus and long-term issues, emphasize the growth and overall effectiveness of the organization, concerned primarily with the interaction between the organization and its external environment. Tactical manager, responsible for translating the general goal and plan developed by strategic managers into specific objectives and activities, shorter time horizon, coordination of resources. These are middle manager. Operational manager, lower level manager who supervise the operation of the organization, directly involved with non-management employees.
implementing the specific plan developed with tactical manager. This is a critical rule to the organization. Operational managers are the link between management and non-management staff. Ini adalah gambar level manager. Di atas adalah top manager, di tengah adalah manager, middle manager, dan di bawahnya adalah first line manager atau operational manager. Peran manajer antar pribadi, peran yang melibatkan orang dan tugas-tugas yang bersifat seremonial dan simbolis. Pemimpin simbolis, figures head rule. Contohnya adalah peletakan batu pertama pembangunan sebuah gedung, penandatangan dokumen resmi. Yang kedua adalah pemimpin atau leader, contohnya melakukan semua kegiatan yang melibatkan bawahan. Dan yang ketiga adalah penghubung, liaison, membangun hubungan dengan orang lain di luar organisasi, contohnya membalas surat-surat dari pihak luar. Peran manajer yang kedua adalah peran informasional, meliputi menerima, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi. Pemantau, monitor, mencari informasi internal dan eksternal untuk kepentingan organisasi. Penyebar, meneruskan informasi yang diterima dari pihak luar atau dari bawahan kepada para anggota organisasi. Tiga adalah juru bicara, menentukan informasi kepada pihak luar mengenai rencana, kebijakan, dan tindakan organisasi. Peran manajer yang ketiga adalah pengambilan keputusan, berkisar seputar pembuatan keputusan wirausahawan, penyelesaian gangguan, pengalokasian sumber daya, dan perundingan. Dan akhirnya demikian kita telah membahas tentang konsep manajemen bisnis, manajemen organisasi kewirausahaan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi pada pembahasan kewirausahaan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.